ini, mari saya kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kita akan puji Tuhan. Katakan, pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Kudus.
Tuhan, sebab Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Dan kami sangat bersyukur Tuhan, kalau kami masih boleh ada sampai saat ini. Kami percaya semua hanya oleh karena anugerah, semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini kami boleh memperingati bagaimana Engkau sudah menebus setiap dosa kami di kayu salib, dan Engkau sudah bangkit pada hari yang ketiga. Dan kami percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa dalam setiap kehidupan kami. Tiba saatnya kami memuji memuliakan Aku. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan menjamah setiap kehidupan kami, sehingga setiap kami yang datang diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Kami yang dalam keadaan sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba-coba mengganggu jalannya ibadah kami mau bersatu hati, kami mau tengking kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari tempat ini Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, tetap berdiri. Kami rayakan Yesus, rayakan. Yesus,
Katakan bersorak-sorai umat Tuhan. Haleluya. Katakan bersorak-sorai. Haleluya. Bersorak-sorai. Muliakan namanya. Dia berperang ganti kita.
Puji Tuhan. Hari ini adalah hari di mana kita setiap tahun kita memperingati hari Paskah. Hari Paskah adalah hari yang menyambut kematian dan kebangkitan Tuhan. Karena kita tahu Paskah itu sudah pernah diadakan sejak sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan mengadakan satu Paskah di mana mereka bangsa Israel pada waktu itu mendapat kelepasan atau mendapat diridhoi oleh orang Mesir untuk mereka segera keluar. Karena Paskah itu berbicara tentang kematian daripada anak-anak sulung daripada orang Mesir dan juga anak-anak sulung dari binatang-binatang dari orang Mesir. Nah, pada kesempatan ini di dalam hari Paskah ini kita akan belajar bersama-sama firman Allah di dalam Filipi pasalnya yang ketiga ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Menghormati kebenaran firman, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Filipi pasalnya yang ketiga ayat 10 dan ayatnya yang ke-11 berbunyi begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji Tuhan, dipersilakan dulu. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sangat berbeda dengan kebangkitan-kebangkitan yang pernah ditulis oleh Alkitab, baik dari 1 Samuel, 2 Samuel, dan juga termasuk tulang Elisa yang kemudian pada saat orang melemparkan mayat ada kena tulang Elisa juga bangkit. Nah, di sana kita bisa belajar bagaimana Tuhan atau Alkitab telah mencatat beberapa kebangkitan. Lalu kita melihat di dalam kitab Injil, di sana juga ada, kita tahu, kita melihat anak dari Dorcas pun pernah dibangkitkan, anak dari seorang perwira di Kapernaum juga pernah dibangkitkan. Tetapi kebangkitan Tuhan sangat berbeda. Kebangkitan Tuhan adalah satu pertanda bahwa kebangkitan ini merupakan satu kebangkitan yang lain daripada yang lain. Karena kebangkitan yang ditulis oleh Alkitab itu semua mereka, baik di dalam Yohanes pasal 11 juga kebangkitan Lazarus, kemudian mereka semua mati. Tetapi kebangkitan daripada Yesus, Dia tetap hidup sampai sekarang ini. Haleluya. Nah, kita tahu bahwa Paulus menulis suratan ini pada saat dia berada di dalam penjara. Di dalam keadaan terpenjara, dia masih sempat menulis tentang apa yang dia rindukan untuk dapat dijadikan sesuatu pemahaman, pengenalan. Dan sebab di dalam ayat yang kita baca tadi, yaitu bahwa dia menghendaki agar dia memiliki suatu pengenalan akan Dia. Pengenalan kepada siapa? Pengenalan ke Dia huruf besar, yaitu pengenalan kepada Yesus Kristus. Sebab itu dalam alinea kedua dia katakan dia bukan saja mengenal Dia, tetapi dia mengenal kuasa kebangkitannya. Dan yang ketiga, persekutuan dalam penderitaannya. Wow, satu hal yang sangat luar biasa. Pada waktu dia menulis ayat-ayat ini, dia memberikan pemahaman kepada orang-orang di Filipi pada waktu itu bahwa betapa antusiasnya dia di dalam melakukan dan ingin mengenal Yesus yang sudah bangkit itu dalam kebangkitannya. Tetapi bukan hanya kebangkitan
dalam kapasitas penderitaannya, dan dalam kapasitas kalau kita baca di dalam ayat ini, supaya dalam kematiannya, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya ingin memberi judul dalam kesempatan ini atau dalam khotbah saya, yaitu dampak daripada kebangkitan Tuhan. Kita tahu bahwa kalau Yesus tidak dibangkitkan, itulah sebabnya di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, kalau kita membaca dari ayat-ayat itu tentang kebangkitan Tuhan, dia sudah katakan di sana bahwa sia-sialah kita, sia-sialah pengharapan kita, sia-sialah kepercayaan kita kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati. Kalau Yesus tidak bangkit, maka disebutkan oleh ayat-ayat itu, kita menjadi orang-orang yang paling malang di dunia ini. Pengharapan kita itu akan menjadi satu pengharapan yang semu, pengharapan yang tidak ada faedahnya. Tetapi di dalam di dalam Yohanes pasal 11, Yesus pernah memproklamirkan dirinya. Di dalam pasal 11 di sana disebutkan bahwa Yesus pernah memproklamirkan dirinya, akulah kebangkitan dan hidup. Kita tahu berapa banyak orang yang telah menyaksikan kebangkitan Tuhan, baik para wanita, baik para murid, baik kedua murid yang sedang ke Emmaus, baik juga kepada kedua perwira yang telah kepada orang-orang para tentara-tentara Romawi yang menjaga kuburan Yesus, sehingga pada waktu itu terjadi politik uang pada waktu itu, sehingga imam-imam harus membayar mereka dengan uang yang cukup banyak untuk membungkam mulut mereka dan berkata kepada mereka, hei para prajurit, ini aku kasih kamu uang untuk menutup mulut bahwa Yesus tidak bangkit dari antara orang mati. Kita lihat ini semua sudah terjadi. Lalu dikatakan di dalam Kisah pasalnya yang ke-5, di sana disebutkan bahwa pada saat itu juga terjadi sesuatu, yaitu pada waktu dia mau terangkat ada kurang lebih 500 orang, ya, 500 orang yang menyaksikan tentang kenaikannya. Ini berarti bahwa semua lini lapisan masyarakat pada waktu itu, baik para imam, baik para murid, baik para pelayan-pelayan Tuhan, baik juga kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, menyaksikan tentang kebangkitan Tuhan dan kenaikan Tuhan. Jadi wajarlah kalau Paulus berkata di dalam ayat ini, supaya dia dapat mengenal dia. Saya sangat senang dengan ayat ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi dampak daripada kebangkitan Tuhan itu sangat berarti bagi Paulus pada waktu itu. Karena dia rindu supaya Paulus bisa mengidentikan dirinya seperti Yesus, baik di dalam penderitaannya, baik dalam kematiannya, baik dalam kebangkitannya. Nah, kalau kita menyadari betul-betul bahwa orang-orang yang ingin mengenal dia lebih dalam adalah orang-orang yang memiliki kapasitas seperti ini, mengenal dia dalam kebangkitannya, dalam penderitaannya, dan dalam kematiannya, supaya katanya dia beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, dampak daripada kebangkitan Tuhan itu mengandung sesuatu pemahaman, pengertian, pengenalan yang begitu dalam terhadap Yesus yang sudah bangkit
sampaikan, di hari-hari terakhir ini kita sedang menghadapi COVID-19 ini. Dan ini telah membuat banyak orang menjadi resah, menjadi takut, menjadi khawatir. Dan banyak hal yang harus kita jalani akibat daripada penyakit ini. Tetapi saya ingin membawa hal ini, sebab kita tahu kalau kita mengenal Dia dalam pengenalan yang luar biasa kepada Tuhan, dan sekaligus juga dapat membuat kita untuk menyadari tentang kebangkitan Tuhan, maka kita tahu maka penyakit ini tidak akan menjadi berarti bagi kita. Amin. Kita tidak perlu menjadi resah dan takut terhadap penyakit ini. Kenapa? Sebab penentuan kematian itu dari Tuhan, bukan kita. Jadi apapun yang akan kita alami yang kemudian membawa kita kepada kematian, tapi Paulus berkata dalam ayat yang dampak kebangkitan Tuhan itu juga berdampak kepada kita, untuk kita juga bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Itulah sebabnya di dalam ayat ini saya akan memberikan 3 hal saja untuk kita dapat memahami betul-betul arti dampak daripada kebangkitan Tuhan. Roma pasal 4 ayat 25. Coba kita buka Roma pasal 4. Roma pasal 4 ayat 25 berkata begini. Ya, 24-25 saja. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kita pun Allah memperhitungkannya. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi poin yang pertama untuk menjadi dampak dalam kebangkitan Tuhan adalah pembenaran dalam hidup kita. Itu sebabnya kalau Yesus tidak bangkit dari orang mati, Dia tidak bangkit dari kematian, sia-sia semua pengharapan kita, sia-sia semua keyakinan, sia-sia semua keimanan kita. Itulah sebabnya Dia berkata di dalam Paulus memberikan penjelasan bahwa kebangkitan Tuhan membuat pembenaran dalam hidup kita. Kita percaya bahwa saya kalau membaca ayat ini, wah luar biasa Tuhan. Kebangkitan Tuhan membuat pembenaran dalam hidup kita. Kita hidup, kita tahu semua hidup kita tadinya tidak ada kebenaran. Sebab pembenaran ini menyangkut 3 hal yang selalu saya sampaikan, yaitu pertama adalah Yesus. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Yang kedua firman. Firman juga itu adalah kebenaran. Ya, yang ketiga adalah Roh Kudus. Yohanes pasal 14, Dia juga adalah kebenaran. Itulah sebabnya ketiga produk inilah yang membuat pembenaran dalam hidup kita. Jadi kalau kita mengenal Yesus dalam kuasa kebangkitannya, ini berarti kita berada dalam posisi yang sangat luar biasa. Sesuatu yang sangat luar biasa. Kebangkitan Tuhan mengakibatkan pengenalan kita kepada Yesus yang luar biasa itu. Pengenalan kita kepada firman yang memberikan janji-janji kepada kita, dan kebenaran di dalam Roh Kudus yang memberikan pertolongan dalam hidup kita, yang menguatkan kita, yang memberikan selalu kemampuan kepada kita bahwa di dalam kelemahan kita Dialah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Itu peranan Roh dalam hidup kita. Dia membebaskan
begitu penuh, kita menemui di sana bagaimana pembenaran Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Yang kedua, kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Kita lihat dampak daripada kebangkitan Tuhan. Satu Petrus 1 ayatnya yang ketiga, dia berkata begini: terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Haleluya. Jadi dampak daripada kebangkitan Tuhan itu di dalam surat daripada Petrus sebagai seorang rasul daripada Allah, dia lalu memberikan suatu pemahaman. Karena dengan rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saat-saat kita menyanyikan pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota, Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Jadi produk daripada kebangkitan Tuhan itu bukan hanya pembenaran, tetapi yang kedua dia katakan menjadikan kita punya pengharapan semakin hari semakin diteguhkan. Menjadikan pengharapan kita itu menjadi satu sau yang begitu dalam sampai kepada tabirnya Allah. Wah, luar biasa. Apa yang kita dapat harapkan dari dunia? Sebab semua yang kita harapkan dari dunia ini sebentar juga kan berlalu. Kebutuhan hidup kita memang sangat kita butuhkan. Tetapi kita tidak bisa berkata bahwa semua apa yang dunia berikan kepadaku itu bisa memuaskan aku. Dan pada saat-saat kita kehilangan segala-galanya, kita mau lari kemana? Berapa banyak orang yang kena penyakit COVID-19 ini, mereka kehilangan pengharapan. Tapi saya ingin supaya kita bisa membuktikan bahwa kita ini punya Allah yang hidup. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Berarti pengharapanku tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Dan itulah sebabnya kalau kita membaca di dalam Roma pasal 5 ya. Coba tolong Roma pasal 5 ayat 5. Coba kita lihat ayat ini. Kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Pengharapan kita tidak pernah dikecewakan. Kapan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan kita? Pada saat Roh Kudus ada dalam hidup kita. Haleluya. Itulah sebabnya produk Roh Kudus dalam hidup ini sangat penting dalam hidup kita. Karena kalau kita membaca di dalam Roma, kebangkitan Tuhan juga itu karena peranan Roh. Roh yang membangkitkan dia. Jadi betapa pentingnya jemaat, haleluya, kita minta kepada Tuhan, Tuhan penuhkanlah aku dengan kuasa Roh-Mu supaya pengharapanku semakin hari semakin kuat. Pengharapanku tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan, karena ada Roh Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Kapan kita bisa mengakui bahwa Yesus adalah yang sudah bangkit, adalah Allah? Aku mau mengenal Engkau di dalam kebenaran. Aku mau mengenal Engkau dalam pengharapanku, baik di dalam penderitaannya. Aku mau bisa masuk ke sana. Karena apa? Karena pengharapan kita tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Jadi kesukaran, penderitaan apapun yang kita alami di dunia, jangan pernah takut. Kita punya harapan kepada Tuhan. Karena dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dia hidup. Dia bukan
Dan yang ketiga, kita akan belajar Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 6. Coba kita baca Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 6. Saya ingin memberikan 3 hal. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang telah dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus yang telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Haleluya. Kita berikan tempat. Ini dampak kebangkitan Tuhan dalam hidup kita. Dia menundukkan kita bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi kalau kita mati sekalipun, jangan pernah berkata, kenapa aku harus mati? Mati adalah keuntungan, kata firman Tuhan. Mati orang-orang yang percaya kepada kekasihnya itu indah. Dan mati di dalam Tuhan juga adalah satu kebahagiaan. Itu sebabnya ayat ini memberikan satu kepastian kepada kita. Oleh karena kebangkitannya, kita didudukkan bersama-sama dengan Dia. Ini bukan hanya pembenaran, bukan hanya pengharapan, tetapi Dia mendudukkan kita bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Sebab itu dalam kesempatan ini, dalam khotbah saya pada saat ini, biarlah dampak kebangkitan Tuhan kita sambut, kita mau mengenal Dia di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi mengenal Dia. Kita menyadari bahwa kuasa kebangkitannya memberikan kepada saya pembenaran, memberikan kepada saya pembenaran, dan menjanjikan kepada saya untuk saya duduk bersama-sama dengan Bapa di surga. Haleluya. Dan mari kita jadikan ini semua menjadi satu kekuatan rohani dalam hidup kita, supaya kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang sembarangan. Paulus menginginkan supaya kita mengenal Dia. Pengenalan kepada Tuhan secara luar biasa adalah pengenalan yang dapat memberi dampak yang begitu luar biasa. Itu sebabnya pada saat kita merayakan kebangkitan Tuhan, memperingati kebangkitan Tuhan, aku tahu pada waktu itu aku merayakan kebangkitan Tuhan, aku tahu aku akan lebih mengenal Dia lebih lagi. Aku akan memahami betul-betul arti kebangkitan, dan aku juga mau rela untuk masuk dalam penderitaan itu, karena satu saat aku juga akan pasti dibangkitkan dari antara orang mati. Aku duduk bersama-sama dengan Bapa di surga. Kiranya firman Tuhan akan membawa kita pada saat ini untuk kita mensapat menyadari bahwa dampak kebangkitan Tuhan itu sangat luar biasa dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita punya itu kor yang berkata Yesus hidup. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam. Hidupku bukannya aku lagi,
ia ingin mengenal Dia dalam kebangkitan. Ia ingin mengenal Dia juga mengambil bagian dalam penderitaannya. Dan ia juga ingin akhirnya juga memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya lagi berpikir seperti ini. Kalau saja Tuhan mau membungkam segala apa yang dilakukan oleh para imam ahli Taurat, orang Farisi dan orang Israel pada waktu itu, Dia bisa saja menunjukkan dirinya bahwa iya, aku hidup. Tapi kenapa Dia tidak menunjukkan kepada orang-orang yang sudah menyalibkan Dia? Karena Dia khususkan pada waktu itu kepada orang-orang yang dikasihinya. Dia khususkan memberitakan kepada mereka bahwa kerajaan Allah itu. Dia perkuat keyakinan, pengharapan, pembenaran, bahkan kehidupan mereka, bahwa pada satu saat kamu akan berkumpul bersama-sama dengan aku di dalam kerajaan surga. Mari kita renungkan bahwa betapa Paulus sampai berkata, hidupku bukan yang aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam Yesus. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-11, yang berkata, aku inilah kebangkitan dan hidup. Haleluya, haleluya.
dihapuskan, segala dosa kami dimerdekakan, dan kami mendapat pengampunan yang sesungguhnya. Sehingga kami percaya dengan pengampunan itu maut telah meninggalkan kami, dan kami hidup di dalam kebangkitan-Mu. Haleluya. Darah itulah yang menyucikan kami dari semua dosa dan kesalahan kami. Sebab itu Kau pun memerintahkan kepada kami pada saat kami makan dan minum, kami menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami dapat mengambil bagian dalam perjamuan masa yang kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Apa yang kita sudah persembahkan kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan yang menjadi sumber segala berkat akan memberkati hidup kita. Diberkatilah engkau, diberkatilah pekerjaan, diberkati segala usaha, dan di dalam nama Yesus kami akan terima untuk sepanjang minggu yang akan kami jalani, karena Tuhanlah sumber segala berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Hari Minggu depan kita tetap ada ibadah, ya. Kita tetap beribadah, karena semakin hari kita melihat semakin lebih baik. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri. Kepadamu ku berdoa dan ku minta See
Diberkatilah kami semua dengan berkat-berkat rohani yang dari surga. Diberkatilah kami semua dengan berkat-berkat kekekalan lewat kebenaran firman, supaya hidup kami dalam pengenalan kami kepadamu semakin hari semakin lebih dalam, baik dalam kebangkitan, baik dalam penderitaan, supaya kami juga dapat mengambil bahagian di dalamnya, sehingga kami juga punya tubuh kebangkitan yang berkumpul bersama-sama dengan Engkau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan perlindungan-Mu kepada semua jemaat-Mu. Haleluya. Engkau juga melindungi mereka sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang kami sudah pelajari, bahwa hanya Engkau yang menjadi tempat perlindungan bagi kami. Sehebat apapun penyakit corona, kalau Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi dalam hidup kami, maka kami percaya perlindungan Tuhan akan menjadi perlindungan yang kuat luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapak. Saat kami berjalan pulang sebentar ke rumah kami masing-masing, Tuhan menyertai kami, memimpin kami dan menuntun kami, supaya kami semua mengalami satu kebangkitan dalam hidup kami. Dampak dari kebangkitan Kristus menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Sekarang angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Adalah kiranya berkat yang datangnya dari Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dalam Allah Roh Kudus, tinggallah bersama-sama dengan kita sekarang ini dan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.